teman melawer, ketemu lagi di channel YouTube Ayo Melaku Bareng. Kita akan melaku bareng untuk mereview hotel, tempat makan, dan tempat wisata di berbagai kota. Jangan lupa klik tombol subscribe-nya, klik tombol like, dan share channel YouTube Melabar. Di video yang lalu kita habis jalan-jalan di Ubud dan wisata kuliner di Ubud. Sekarang kita akan pergi ke salah satu destinasi wisata yang ada di Pulau Bali. Kita akan mengunjungi Desa Penglipuran yang letaknya di Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli, Bali. Desa Penglipuran ini kalau dari Ubud berjarak kurang lebih 27 km, ditempuh dalam waktu sekitar kurang lebih 1 jaman. Kalau kita berangkatnya dari Kota Denpasar, ditempuh dalam waktu kurang lebih sekitar 1,5 jam. Desa Penglipuran ini merupakan desa terbersih ketiga di dunia karena di sini tidak ada sampah berserakan, tidak ada bising kemacetan, tidak ada polusi udara. Di sini masyarakat setempat itu menyediakan tempat sampah di desa, bahkan hampir setiap 30 meter terdapat tempat sampah. Selain itu, dari pihak desa juga menerapkan sejumlah aturan adat yang ketat, terutama untuk pengunjung-pengunjung yang datang ke Desa Penglipuran di sini. Salah satunya dilarang menggunakan kendaraan bermotor untuk mengelilingi Desa Penglipuran. Jadi, kalau kita ke sana, kita harus berjalan kaki atau bersepeda. Namun, jangan khawatir, saat kita masuk ke sana, kita tidak akan lelah, apalagi bosan. Karena di sini benar-benar udaranya itu bersih, kita dapat melihat deretan tanaman hijau dan bunga yang berwarna-warni. Saat masuk ke Desa Penglipuran ini, kita harus membeli tiket. Harga tiketnya tidak mahal. Untuk wisatawan lokal itu 25.000 dewasa dan anak-anak 15.000. Lalu untuk wisatawan mancanegara dewasa 50.000 dan anak-anak 30.000. Masyarakat di Desa Penglipuran ini masih menjalankan dan melestarikan budaya tradisional Bali di kehidupan mereka sehari-hari. Rata-rata pekerjaan mereka adalah petani. Dari arsitektur rumah di Desa Penglipuran ini tampak unik karena mereka itu rumahnya dibikin bentuknya seragam. Setiap rumah di Desa Penglipuran ini memiliki kamar tidur, ruang tamu, dapur, ada balai-balai, lumbung, dan yang paling menonjol semuanya pasti mempunyai tempat untuk sembahyang. Nah, karena keseragaman yang ada di Desa Penglipuran ini membuat desa ini berbeda dengan desa-desa adat lainnya yang ada di Bali.
Selain itu, keunikan dari tiap-tiap rumah yang ada di Desa Penglipuran ini juga sangat terkenal di seluruh dunia, yaitu angkul-angkul atau pintu gerbang serta atap rumah dan dindingnya yang terbuat dari bambu yang dirancang hampir serupa antara rumah yang satu dan rumah yang lainnya. Karena ini merupakan salah satu adat dan budaya masyarakat Bali yang tadi saya bilang masih dilestarikan oleh penduduk setempat sampai sekarang. Rumah-rumah di Desa Penglipuran ini seperti rumah-rumah Bali yang lainnya, di mana terdapat tempat untuk sembahyang atau biasa disebut pura kecil atau sanggah. Di situ digunakan untuk leluhur-leluhur dari keluarga yang tinggal di rumah itu. Lahan di Desa Penglipuran ini dibagi menjadi 3 zona sesuai dengan nilai kesuciannya. Yang pertama adalah Utama Mandala atau Jeroan, tempat yang paling suci yang berada di paling utara. Di sini terdapat tempat penyembahan dewa yang biasa disebut pura, yaitu namanya Pura Puseh Desa. Digunakan untuk memuja Dewa Brahma sebagai Dewa Pencipta dan Pura Bale Agung untuk memuja Dewa Wisnu. Lalu yang kedua ada Madya Mandala atau Jabat Tengah. Ini adalah zona untuk manusia. Di sini masyarakat Desa Penglipuran akan tinggal bersama-sama dengan keluarganya di sebuah bangunan yang disebut dengan pekarangan. Lalu yang ketiga adalah Misti Mandala atau Jabal Luar. Lokasinya berada di paling selatan dan merupakan zona yang dianggap paling tidak suci. Zona ini berisikan pura pesatran Prajapati, yaitu kuburan desa, pura kuburan, dan pura dalem atau tempat pemujaan Dewa Siwa, Dewa Pelebur. Di Desa Penglipuran ini juga terdapat hutan bambu. Bambu-bambu yang dari Desa Penglipuran merupakan salah satu bambu terbaik di Bali dan biasanya digunakan oleh masyarakat desa untuk membuat pawon, membuat bale sakanem, dan membuat bale banjar.
angkul-angkul atau gerbang di tiap rumah yang ada di Desa Penglipuran ini semuanya memang terbuka. Jadi setiap wisatawan yang ingin masuk melihat ke dalam rumah dipersilahkan. Walaupun penghuninya mungkin ada yang sedang ke sawah, ada yang bekerja di kantor pemerintahan, ada yang sekolah. Di sini kita masuk ke salah satu tempat, kita melihat bentuk rumah di dalam salah satu rumah yang ada di Desa Penglipuran. Dapurnya memang model gini semua ya, Bu? Ya, semua begini. Masih tradisional. Ya, masak di sini, tidur di sini. Kalau yang di situ rumah Tempat tidur. tempat tidur, sini cuma buat masak ya? Ya, tapi semua dapur memang isi begini. Tapi ada orang tidur, ada enggak semua orang tidur. Oh gitu. Cuma tempat aja. Sekarang kita masuk ke salah satu rumah yang lainnya lagi. Di sini tempat untuk sembayang atau sanggah pura kecil yang ada di dalam rumah berbeda dengan yang satunya tadi. Namun untuk bangunannya semuanya itu benar-benar mirip, seragam. Di sini ada pawon, ada bale-bale untuk beristirahat, juga ada rumah utamanya. Dan di sini rumah yang satu dengan rumah yang lain itu ada pintu penghubungnya. Kita bisa lewat rumah yang satu ke rumah yang lain tanpa harus keluar ke jalan utama Desa Penglipuran. Selain menjadi petani dan pegawai negeri, masyarakat Desa Penglipuran juga banyak yang membuka usaha di rumah, terutama ditujukan buat wisatawan-wisatawan yang berkunjung di Desa Penglipuran. Ada yang menjual oleh-oleh, ada yang menjual makanan, minuman, dan di Desa Penglipuran ini juga tersedia homestay dan guest house. Setelah dari Desa Penglipuran, kita akan lanjut untuk wisata ke Kintamani. Jaraknya 21 km dari Desa Penglipuran. Kalau naik mobil kurang lebih sekitar 30 menit.
Di Kintamani ini kita bisa melihat Danau Batur atau Danau Kawah yang ada di Kintamani. Letaknya itu berada di Gunung Batur. Di sini kita bisa menikmati keindahan Gunung Batur sambil duduk-duduk di resto-resto maupun di kafe-kafe yang ada di Kintamani. Setelah puas menikmati pemandangan Gunung Batur dan Danau Batur, sekarang kita akan pulang. Kita akan pergi ke area Kute. Namun kita melewati Ubud lagi. Jarak dari Kintamani ke Ubud sekitar 33 km, ditempuh dalam waktu kurang lebih sekitar 1 jaman. Perjalanan dari Kintamani ke Ubud, kita akan melalui satu tempat yang terkenal dengan sawah teraserinya, namanya Tegalalang. Dan ada lagi salah satu tempat untuk nongkrong yang sangat terkenal, namanya Tegalalang Rice Terrace. Di situ teman mabar dapat menikmati hamparan sawah yang hijau sambil nongkrong di restonya, menikmati hidangan-hidangan yang ada di resto.
selesai berwisata dari Desa Penglipuran, lalu lanjut Kintamani, turun lewat Ubud. Sekarang waktunya kita untuk pergi ke tempat lain. Terima kasih teman Melabar sudah menonton video channel Melabar kali ini. Terus nyalakan notifikasinya biar teman Melabar tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel YouTube Melabar. Jangan lupa yang belum subscribe, klik tombol subscribe, like, dan share channel YouTube Melabar. Dan teman Melabar bisa memberikan rekomendasi tempat untuk kita melaku bareng ke sana dengan komen di video channel Melabar kali ini. Sampai ketemu di video channel Melabar selanjutnya. Kita akan terus melaku bareng untuk mereview hotel, tempat makan, dan tempat wisata di berbagai kota. Bye-bye!